Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ibu nyai, para kiai yang saya hormati, wabil khusus mu'alif hadal kitab Kang Kiai Fakihuddin Abdul Qadir, dan juga para tim mubadalah, juga teman-teman di Fahmina Rahimah yang saya hormati, dan tidak lupa para ibu nyai narasumber di kegiatan kelas intensif ini yang sangat saya banggakan. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan terkait dengan bab 2 dari kitab Mamba'us Sa'adah ini. Jadi di bab yang kedua itu tentang dasar-dasar kemaslahatan serta prinsip muasyarah dalam relasi suami istri. Yang ini dimulai dari bagaimana pemilihan calon istri, calon suami, khitbah, kemudian juga apa itu pernikahan gitu ya, dan sampai kepada saat ini yaitu bagaimana hak untuk menikmati hubungan seksual atau intercourse. Dulu ketika bahasan yang disampaikan oleh Mbak Nyai Pera tentang hak untuk melakukan hubungan seksual, maka saat itu juga mungkin saya mendengarkan ada yang bertanya soal hak untuk menikmati. Maka pembahasan yang di sini ini lebih kepada bagaimana hak bersama untuk menikmati hubungan seksual antara suami dan istri. Yang di kitab Mamba'us Sa'adah ini pembahasannya dimulai dari halaman 38 sampai halaman 41. Seringkali memang kita mendapatkan banyak pertanyaannya. Apakah yang berhak menikmati hubungan seksual itu apakah hanya suami ataukah hanya istri? Nah, ini seringkali pertanyaan itu muncul, terutama biasanya pertanyaannya apakah itu hanya suami yang berhak menikmati. Dan kemudian banyak juga kasus-kasus yang biasanya muncul dari istri yang merasa bahwa tidak pernah merasakan apapun misalnya ya, dan suami juga tidak pernah bertanya apakah dia merasakan seperti yang dirasakan suami. Biasanya kasus itu ditanyakan yang banyak bertanya ini adalah dari pihak perempuan yang selama ini masuk ke, khususnya saya yang sering melakukan pendampingan terhadap perempuan yang mengalami KDRT dan semacamnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana sebenarnya bisa melihat soal hubungan seksual ini? Ya. Kalau kemarin Mbak Nyai Pera sudah menjelaskan bahwa hak untuk melakukan hubungan seksual termasuk hak siapa yang melakukan inisiatif terlebih dahulu, ini bisa dari kedua belah pihak. Artinya inisiatif tidak harus dari pihak suami, tapi juga bisa dari pihak istri. Dua-duanya punya hak yang sama untuk menginisiasi ya suatu hubungan seksual itu. Maka sekarang selanjutnya ketika sudah terjadi, maka ini bagaimana gitu ya. Nah, disinilah kita akan membahas itu. Hakul mut'atil jinsiyatil musyarak baina zaujaini. Ini hak menikmati hubungan menikmati bersama hubungan seksual antara suami dan istri.
Wal aslu inna haqqal mut'atil jinsiyati haqqun mushtarakun fima baina zawjaini bihaitsu la yakunu ahaduhuma haqqa dunal akhar. Bahwa hukum asalnya ya, pada dasarnya hak untuk menikmati sexual intercourse itu adalah hak bersama antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Dan ini bukan kemudian tidak bukan merupakan bahwa salah satu lebih berhak dari yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Bahwa antara suami istri ini adalah masing-masing sebagai pakaian bagi yang lainnya. Sehingga ini bukan kemudian di sini tidak ada dominasi salah satu pihak, gitu ya. Tetapi di dalam hubungan seksual laporan ini adalah masing-masing ini sama-sama menikmati, sama-sama merasakan, gitu ya, bukan didominasi oleh salah satunya. Wahadal aslu nabi ya nanti yang membuat TV hanya yang bahwa prinsip ini muncul dari moderator adanya sama poster player saja saling nanti dia ya musyarakah, salingnya kolaborasi, kerjasama, dan juga wahusnil ma'asyarah. Iya, seharusnya tapi kan mereka pada langsung di dalam relasi istri. Jadi ini muncul memang kita sepakati bahwa bagaimana relasi suami istri memang membutuhkan kerjasama yang baik antara dua belah pihak dan juga ma'asyarah yang baik antara kedua belah pihak. Nah, yang perlu digarisbawahi illa anna tatbiq hadzal asli fi waqi'il hayati zawjiyah yakunu ala hududil qudrati wal imkaniyah. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa kondisi ketika melakukan hubungan seksual kita harus menyadari dan juga menyesuaikan menyesuaikan pada nanti yang berarti yang di ACC hanya player saja itu 100.000 kan biasanya kan kawin yang mungkin karena adanya lagi sakit jadi saya minta sekalian dibikinin player jadi nanti totalnya itu 100.000 bikin player sama moderator aja suami memahami istrinya itu aja ya Pak istri memahami suaminya termasuk juga memahami bagaimana kondisi tubuh, terutama organ reproduksi masing-masing. Ya maksudnya kalau misalnya Nurul klaim juga hanya itu saja, karena isu gender sama isu perempuan itu kan yang ada uangnya itu kan player sama moderator. Sehingga nah nilai player itu bagaimana persalingan di dalam hubungan seksual ini harus sesuatu yang diperhatikan. Seorang nanti dicek saja yang di ACC itu hanya player 100.000 dan moderator gitu aja ya begitupun Nurul sama bagaimana Nurul poster sama moderator tentunya tidak sama dengan kondisi kepuasan itu aja ya maksudnya yang organ reproduksinya berbeda tentunya kepuasan itu kan dinikmati laki-laki juga istri ini nggak tahu itu yang tahu jarak yang tahu Yuli sama Jara sebenarnya tuh coba konsultasi umum aja yang soal ucapan-ucapan itu ya dipahami oleh masing-masing pihak. Oke, terima kasih ya Pep. Bahkan orang dulu ngomong sama saya seorang laki-laki misalnya tidak kan rujul ala hati tabaidul jasadi sebetulnya kan yang berlatih itu yang tanggung jawab saya cuman masalahnya mereka itu pada langsung karakter tubuhnya ini enggak ke konfirmasi ke saya langsung ke itu loh. Oke, terima kasih ya. Gairah seksualnya berlalunya ada seorang laki-laki yang gairah seksualnya lumayan tinggi. Iya. Dan butuh betul. Aku sudah bilang ke Mumu sebetulnya maka ini juga harus dipahami oleh istrinya aja. Bagaimana tapi Mumu tetap aja ngeladenin untuk ya wis ya ini
memuaskan orang tua tuh ribet masalah orang tua. Di saat yang sama juga misalnya ada seorang istri yang dalamnya seksualnya tidak terlalu tinggi, batas ubah resyatuha al-jinsiyah, dan juga dalamnya ada seorang istri yang mungkin orgasme, iya kan? Maka yang bagi rajuli zaujiha ayyaifaha wa yu'inaha lil wusuli ila tilka ya'syad. Maka bagi suami ini juga harus dipahami, saya punya istri, adalah istrinya harus sulit orgasme, sehingga bagaimana caranya suami juga membantu istrinya dengan apa, misalnya diajukan mu'alabata wa yudhila dengan memperbanyak foreplay, memperpanjang foreplay gitu untuk memuaskan istri. Nah, ini saling memahami. Tidak mesti memang gairah seksual ini tidak mesti suami yang lebih banyak dan istri lebih sedikit. Ini tergantung masing-masing ya, tergantung masing-masing kondisi tubuh. Bisa saja dalam suami istri itu gairah istrinya justru yang besar dibanding suami. Nah, ini juga harus dipahami. Jadi yang terpenting bagaimana kita memahami masing-masing, mulai dari bentuk reproduksinya dan juga gairah seksual dari pasangan kita. Nah, maka yang terpenting itu adalah an-zawjah mutalabun bi isba'i hajati zawjatihi al-jinsiyah, bahwa yang mendasar itu bagaimana suami ini dituntut untuk memenuhi kebutuhan seksual istri, kama annaha mutalabun bi isba'i hajati, sebagaimana istri itu juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seksual suami. Karena apa? Karena masing-masing mempunyai kebutuhan seksual. Tidak hanya suami saja yang memiliki kebutuhan seksual. Suami istri pun juga punya. Maka bagaimana bisa saling memenuhi? Jangan main slam. Seperti itu. Hanya perbedaannya wal farqu yakunu fi kaifiyatil isba'. Nah, ini perbedaannya bagaimana pada cara metode untuk pemenuhannya itu yang disesuaikan ya, mura'atan lihalati kulli wahidin minhuma al-jazatiyah wan nafsiyah was-sihhiyah. Nah, cara pemenuhan ini harus mempertimbangkan bagaimana kondisi fisik ya, tadi organ reproduksi, kondisi mental. Nah, ini ya, kondisi mental maksudnya kondisi kesiapan mental. Ya. Ini suami ini sedang sedih misalnya. Habis ini masa pandemi ini mungkin banyak di PHK ya. Sehingga aduh ini kok ada warning PHK suaminya gitu, sehingga suaminya sedih. Nah, mungkin ini kira-kira kalau sementara istrinya sedang ingin misalnya, tapi melihat kondisi suaminya itu apakah kira-kira kecil-kecil aja ya. Demikian juga sebaliknya. Di kasur aja sih ini kerja aja. Sedang apa gabut dia sekarang istilahnya. Nah, apakah bijak kemudian mengajak untuk melakukan pada saat kondisi psikis istri sedang ada ya yang mungkin mengganggu pikirannya misalnya. Nah, ini juga harus dilihat wasihiyah, kondisi kesehatannya. Ya, kondisi kesehatan masing-masing juga dilihat. Gitu. Misalnya yang satu sedang pilek gitu ya. Yang satu juga sedang pusing misalnya. Apakah bijak kemudian mengajak? Gitu. Jadi cara ini selain mempertimbangkan organ reproduksi, kondisi fisik, juga harus mempertimbangkan bagaimana kesiapan ya, psikisnya dan juga kondisi mentalnya. Biasanya yang bagi yang mungkin pasangan sudah punya putra atau putri, kadang kalau putra atau putrinya sudah kurang enak badan itu kan mengganggu kondisi psikis kita ya, kadang itu mengganggu. Nah terus sehingga ketika mungkin kalau misalnya kita yang perempuan di jauh-jauh suami atau sebaliknya di jauh-jauh istri mungkin agak aduh ini pikirin anak entar dulu deh kayak gitu loh ya, itu kan kondisi psikis gitu, yang mungkin
perlu menjadi pertimbangan, dan ini memang harus dibicarakan sejak awal. Dan kalau kemarin bagaimana ketika seseorang menikah, ya, kemudian ada husnul muasyarah wa mafhumut tabadul, bagaimana sejak awal ada komitmen untuk dalam relasi suami istri dalam kehidupan pernikahannya ini adalah kehidupan yang mubadalah misalnya, maka ini tentunya hal-hal termasuk sampai kepada hubungan seksual ini menjadi topik yang memang sejak awal mestinya dibicarakan bersama. Dengan demikian, ya, walau walihadal fardi madamal asrul muttafaqu fi ma bainahuma huwa annal mut'atal jinsiyata haqqun musytarak. Oleh karena itu, ini sesuatu yang perbedaan itu bukan sesuatu yang aneh, gitu. Selama ini tadi ada pemahaman bahwa memang dan kesepakatan aslul muttafaq, ya, bahwa sudah disepakati antara suami istri bahwa memang menikmati hubungan seksual itu adalah hak bersama. Wa fi nafsil waqti ya wajibun musyarak. Bahkan tidak hanya hak, tapi ini juga suatu kewajiban yang memang masing-masing wajib memenuhi. Nah, oleh karena itu, ya, diperlukan adanya husnat tafahumi wa ta'awuni bima bainahuma inda tatbiqi wa ala asasil mubadalah. Diperlukan adanya tadi saling memahami, saling tolong menolong. Bagaimana ya ini kok sepertinya ada mungkin ada sesuatu yang mengganggu di organ reproduksi suami saya atau yang suami di istri saya, sehingga kok sepertinya tidak bisa sampai orgasme misalnya, ya. Nah, ini perlu dipahami dan kemudian saling menolong, tidak kok kemudian Allah biarinlah, memang gue pikirin seperti itu, ya. Tapi bagaimana saling menolong, diajak, dan itu bukan hal yang tabu, ya, untuk membicarakan itu antara suami dan istri. Karena Al-Quran pun membicarakan soal relasi suami istri, soal di hadis-hadis juga membicarakan bahkan soal hubungan seksual, itu bukan hal yang tabu, ya. Apalagi dengan pasangan kita, maka harus dibicarakan secara gamblang, gitu, ya. Jangan menganggap bahwa pasangan kita pasti sudah tahu, gitu. Belum tentu tahu juga, belum tentu tahu misalnya organ reproduksinya laki-laki seperti apa, misalnya itu ternyata belum tentu memahami secara utuh. Demikian juga mungkin suami ternyata belum begitu paham juga, gitu. Ya, makanya inilah pentingnya komunikasi, ya, di dalam hubungan suami istri untuk untuk saling memahami, yang kemudian dari saling memahami itu ada hubungan ta'awun, saling menolong, ya. Nah, wakana fi irsyadatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada di dalam petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah ditunjukkan atau dibimbing oleh Nabi, yaitu daruratul mula'abati wal muda'abati bainaz zawjain. Keniscayaan foreplay yang mesti dilakukan antara suami dan istri. Foreplay itu pemanasan, ya. Tidak langsung hantam kromo. Itu banyak dicontohkan, dicontohkan di hadis-hadis Nabi. Ya, kalau kita membuka di beberapa kitab, itu ada bagaimana Nabi melakukan foreplay dengan istrinya. Ini semata-mata apa? Ini untuk mengajari kita bahwa jangan hantam kromo, jangan langsung, tidak semua langsung bisa on, gitu, ya, tanpa adanya foreplay atau pemanasan. Nah, salah satu kenapa lima fi hadil a'mali
min ba'dil mawaddati was-sururi fima bainahuma. Kenapa butuh foreplay? Karena dengan adanya foreplay itu akan membangkitkan rasa cinta, mawaddah, was-surur dan senang, bahagia fima bainahuma. Kalau tanpa foreplay yang satu akan merasa kesakitan dan malah jadi malah mungkin benci dengan pasangannya atau tidak suka, sehingga mungkin ketika mungkin suami mengajak istrinya tuh stres, diajak dulu sudah stres karena mungkin tidak ada foreplay-nya, sehingga sakit lagi, jadi malah menjadi beban atau malah menjadi tekanan yang luar biasa. Ini menjadi semakin sakit, malah tidak bisa menikmati sama sekali. Maka itulah pentingnya foreplay. Ada satu hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Saat itu ditanya oleh Nabi si Jabir ini, hal tazawwajta ba'da abi? Ya. Jabir, apakah engkau itu menikah setelah wafatnya ayahmu? Jadi saat itu si Abdullah, bapaknya Jabir ini wafat dalam suatu tidak diceritakan siapa wafat dalam peperangan, tapi yang jelas ada indikasi beliau itu wafat syahid. Kemudian kemudian Jabir menjawab, na'am, iya. Nabi bertanya, abikron am tayyiban? Masih gadis atau janda? Jabir menjawab, tayyiban. Terus Nabi bertanya, ala tazawwajtaha bikron? Kenapa enggak menikah dengan yang masih gadis? Tula'ibuka wa tula'ibuha, yang bisa saling masih bermain-main gitu, maksudnya sebelum melakukan hubungan seksual ini kalau bisa dikatakan foreplay-nya mungkin lebih lama atau bagaimana gitu ya. Waktu doa dan kalian bisa saling bersenda gurau. Nah, seringkali hadis ini dipotong sampai ini ya, sehingga dan kadang message dari hadis ini kemudian diambil, kalau gitu menikah itu kalau bagi yang masih berjaka, karena Jabir ini belum menikah, sebelumnya belum pernah menikah gitu ya. Kalau gitu menikahnya lebih baik dengan gadis. Dan ini sering yang saya dengar, karena hadis ini dipotong titik di sini. Nah, padahal masih ada jawaban selanjutnya. Jabir radhiyallahu anhu, faqultu lahu ya Rasulullah, tufiya walidi awistushida waliya akhwatun shighar. Ya Rasulullah, ayah saya wafat atau mati syahid, dan saya mempunyai adik-adik perempuan yang masih kecil-kecil, ya mungkin remaja atau juga masih kecil, pokoknya dia punya adik-adik perempuan. Fakaridu an atazawwaja ilaihinna mithlahunna. Maka saya nggak mau dong punya istri kok seusia adik saya. Seusia adik saya nggak mau. Kenapa? Fala tu'addibuhunna. Kalau istri saya seusia adik saya, nanti istri saya itu nggak bisa ngandani ya, kalau menegur gitu atau ngajari gitu, mendidik adik-adik saya. Wala taqumu alaihna, dan juga nggak bisa mengajari mereka gitu, bertanggung jawab atas mereka karena seusia gitu kan. Seusia kan istri saya mungkin bisa sungkan dan adik-adik saya nggak bisa dibilangin kan gitu ya. Kalau usia kita kan sama. Fatazawwajtu tayyiban. Maka dengan pertimbangan tersebut saya menikah dengan janda. Litaquma alaihinna wa tu'addibahunna, agar bisa bertanggung jawab atas adik-adik saya gitu ya, dan juga mendidik adik-adik saya. Apa jawab Nabi? Asokta. Qala Rasul asokta. Oh iya, kamu benar. Nah, hadis ini ada dua. Kalau saya kalau saya lihat message dari hadis ini atau yang faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, itu selain yang pertama yaitu daruratul mula'ah wal mudahakah bainaz zawjaini,
yaitu harusnya ada foreplay antara suami dan istri. Wala takunu hadhihi minal bid'il faqat. Nah, ini yang kedua, bahwa foreplay itu tidak kok kemudian yang ahli itu hanya gadis. Ini sayyidu aidon gitu ya. Bahwa janda juga seperti itu. Bahkan janda bisa jadi petati bilmula amal ahsan minal bid'il. Janda ini bisa jadi juga kadang-kadang gitu ya dalam melakukan foreplay itu juga bisa jadi lebih bagus daripada gadis. Nah, saya melihat hadis ini juga bahwa Nabi tidak pernah kemudian memprioritaskan, karena saya pernah mendengar, kenapa ini perlu saya sampaikan, saya sering mendengar gitu ya, Nabi itu pemerintah bahkan sudah mengakui gitu ya, kalau menikahi gadis itu akan lebih membahagiakan laki-laki. Karena seringkali hanya memotong hadis tadi pertengahan itu. Tidak sampai kemudian bagaimana Jabir mempunyai pertimbangan yang saya sangat-sangat bijak. Kenapa dia memilih janda. Dan itu Nabi kemudian yang membenarkan. Artinya sebenarnya Nabi bertanya itu ya untuk ini saja sih, pengen tahu gitu ya, apa sih pendapatnya Jabir gitu ya. Dan juga untuk mengajari kita sebenarnya, karena kita tahu Nabi juga pernikahan pertama itu juga dengan janda dan tidak ada masalah dalam relasi Nabi dengan istrinya. Artinya dua hal ini, yaitu bahwa yang pertama bahwa dalam relasi suami istri terutama ketika melakukan hubungan seksual ini harus ada namanya mula'abah dan muda'abah, yaitu foreplay. Dan yang kedua kita ini artinya gadis ataupun janda itu bukan alasan bahwa foreplay itu menikahnya dengan gadis saja, karena foreplaynya itu akan lebih lebih nikmat misalnya. Tidak seperti itu. Kemudian lagi, ini juga biasanya sering disampaikan dalam ular-ular pengantin tapi agak-agak bias, itu wala asasil haqqil musytariki fil mut'atil jinsiyah. Salah satu prinsip kebersamaan di dalam menikmati hubungan seksual ya, atau hak bersama di dalam hubungan seksual, idza kana akhdhu zinati wati marhubun nikilaz zaujaini, ketika berhias dan juga melakukan wangi-wangian, memakai parfum, ini disukai oleh masing-masing pihak. Saya kira nggak ada yang nggak suka ya, penampilan rapi gitu, bahasa kata Ella biasanya tidak kelowor, juga wangi gitu kan ya. Ini pasti suka lah, nggak ada yang nggak suka, saya kira ya, pasti. Fakul mutolakun an ayatazayyana wa yatatayyaba min ajli irdai nafsihi wa is'adi tarafil akhir. Maka masing-masing suami dan istri tentunya dituntut untuk berhias, untuk rapi dan juga menggunakan wangi-wangi. Ini untuk apa? Untuk dua hal, untuk dirinya. Fitri suruh ke sini, Am. Kalau kita juga akan senang melihat kita sendiri dan juga untuk membahagiakan atau podcast sama kamu. Kemudian kadang saya sering mendengar yang enggak ngobrol sama saya. Ngobrolin apa ya? Pengalaman kamu sebagai mahasiswa dan juga mendampingi sudah mendus, sudah mungkin 5 tahun. Nah, gitu kok. Bau remason ya. Biasanya bau remason. Pertanyaannya ada ngobrol aja ngobrol. Intinya sendiri pakemnya itu adalah kamu sebagai mahasiswa punya kerja sampingan sebagai supir. Gitu kok. Itu kan keren banget bro, inspirasi. Agak nafsu lah. Nanti selain seolah-olah yang selama ini tidak rapi itu hanya istri. Seolah-olah yang dituntut rapi itu hanya istri.
yang suami boleh blunder. Blunder itu apa? Oh, saya. Kalau bahasa Jawa itu blunder itu adalah biasanya kalau ada seorang laki-laki terus hanya memakai sarung, tidak pakai baju, pakai singlet, atau tidak pakai singlet hanya pakai sarung atau pakai celana pendek saja nggak pakai baju gitu ya, itu namanya blunder. Nah, ini enggak, ini tidak kemudian ya jangan nuntut suami, nggak apa-apa suami blunder, tapi asal istri nggak online aja kan itu kan tidak bisa tidak membadalah tadi. Update. Dua-duanya ya harus ini apa namanya masing-masing saling kelak. Wasyahir an Ibnu Abbas, bahkan Ibnu Abbas pernah suatu saat menyampaikan, inilah atas zaujati kama ahabbu an tatazawwaj. Saya akan berhias untuk ada tak? Apa pulang? Oh nggak tahu, tapi istri kerjanya sama Fitri jam 4 dia ketiduran. Saya juga suka istri saya itu berhias untukku. Nah ini luar biasa. Sudah bagaimana Ibnu Abbas ya menerapkan mubadalah di dalam kehidupan suami istri. Nah, saya juga akan berhias, saya juga berpenampilan rapi. Kenapa? Karena saya juga suka istri saya itu berpenampilan rapi, sehingga saya juga berpenampilan rapi. Ya, penampilan rapi, klimis, wangi. Nah, itu sama-sama. Ya. Oleh karena itu, apa namanya? Bagaimana kita harus memahami, termasuk misalnya apa yang disukai oleh pasangan kita. Yang kita juga harus memahami. Yang suami juga begitu. Parfum apa yang disukai dari istrinya? Ini harus dipahami, harus diketahui, juga ditanya. Parfum bareng ini saya suka yang ini, jangan memaksakan. Kamu kalau jadi pulangnya nyari penumpang. Sama-sama kemarin juga ada satu borongannya. Aku suka sih nek kamu pakai ini. Berarti lah harganya. Temen saya kan grup bandara. Coy, orderan nih. Saya mau berangkat sayang, kamu aja yang berangkat. Kan tinggal bagi dua. Apa namanya? 2,5 juga 6 orang. Tidak menimbulkan giliran udah ketemu orang ya, kita mau magicom, kayaknya nggak mau kalau mau magicom tuh masing-masing bawa magicom. Iya, namanya orang kuliah di Jakarta ya, bawa magicom 6 ya, 6 pacul 6. Pokoknya alat-alat dulu barang saya ini dia namanya. Terus saya kalau kuliah itu temennya coy, bagaimana mekanisme hubungan seksual itu. Waktunya kapan, tempatnya di mana, yang bagi antakuna maka mesti dibicarakan keduanya. Dan memang sudah disepakati masing-masing merasa nyaman. Masuk lagi mau apa juga? Masuk paksa melakukan di tamu misalnya. Hari ini kan belum naik. Nah, tidak seperti itu tadi, benar-benar ada faktor yang berbani ala ayat dikaifiyatin wa ayat dikaifiyatin. Selama masing-masing pihak yang berbayar itu rela ya, caranya web itu tetap di atas itu. Jadi kalau orang dalam seminggu. Jadi kalau punya mobil juga soalnya ada di itu sama punya itu 2 expander sama pasangan 3 sekarang sama Bio dan Ambang. Allahumma ya dia gitu. Terus kalau nyuruh orang nanti ada batasnya yang tidak boleh dilanggar. Dia travel bandara oleh istri apa yaitu wisata dalam kota ini sudah ketetapannya bisa ditiru kata saya tidak boleh melakukannya pakai WordPress aja atau anal apa yang bayar juga. Dan juga tidak boleh domainnya irfan.com misalnya atau rekorcirebon.com itu bisa. Ini juga tidak boleh. Nanti lagi pakai WordPress. Ulama ini sudah memang gratis. Tapi bayarnya itu cuma nama kamu irfan.com gitu aja. Kalau bayar biar diterus. Ada sahabat yang bertanya pada Nabi itu main SEO itu bagaimana ini bentuk hubungan saya dengan istri saya. Saya menjawab orang kayak gitu nih lagi berpikir gimana caranya saya boleh maksudnya nggak nyupir terus susah istri muda mungkin bertahap lah satu tidak boleh yaitu melakukan prosesnya itu ya.
Itu. Nah, ini hal ini yang mesti diperhatikan, ya. Bahkan di dalam Fathul Mu'in ini juga saya kira sudah lumayan ya saat itu mewanti-wanti suami, gitu. Ya julu waqala Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di Fathul Mu'in ini beliau mu'alif kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu kitab klasik yang biasa dikaji di pesantren. Ya julu lizauji kullu tamattu'in, bahwa bagi suami boleh bersenang-senang minha, ya, bima silaha atau tujuh. Hanya yang tidak boleh itu adalah ini selain memasuki tubuhnya si perempuan atau anal seks, itu nggak boleh. Nah, bahkan boleh bersenang-senang walau bimasi bidriha, menjilat dirinya, klitorisnya, dengan klitoris perempuan itu boleh. Laki-laki, misalnya dengan istri itu boleh. Alistimna dia atau melakukan masturbasi tapi dengan bantuan tangannya si istri itu boleh. Lah dia bukan dengan tangannya sendiri. Wa in khafa zina, meskipun khawatir terjadi zina. Khilafan di Ahmad, dan kecuali Imam Ahmad ini membolehkan masturbasi dengan tangannya sendiri. Walau tidode usbu'ai, dan juga tidak boleh membobol atau merusak keperawanan istrinya dengan jari. Wa yusannu mula'abatu zaujati inasa, dan ini disunnahkan melakukan foreplay dengan perempuan, dengan istrinya, karena ini untuk menimbulkan kesenangan bagi istrinya dan juga suaminya, dua-duanya. Karena katanya mula abah itu wa alla yukhalliha anil ijma'i kulla arba'i layalin marratan bila udri, dan juga jangan sampai istilahnya tidak memenuhi kebutuhan seksual istrinya, paling tidak minimal 4 malam sekali ketika tidak ada udzur, ketika tidak ada udzur. Artinya ini juga harus tahu bahwa istri itu memang punya kebutuhan seksual, dalam seminggu pasti ada. Maka ini suami itu jangan sampai kemudian mengabaikan. Cuma nggak tahu, anak paling suami saya nggak tahu, anak istri saya paling nggak tahu, tidak seperti itu. Ini saya kira luar biasa ya saat itu, pada masa itu Syekh Zainuddin Al-Malibari sudah memberikan pejangan bagi para suami, kalau hubungan seksual jangan mikir enak, tapi ya dua-duanya harus bisa merasakan, ya, dua-duanya harus bisa menikmati, dan juga dua-duanya merasa bertanggung jawab atas kenikmatan pasangannya masing-masing. Gitu. Saya kira ini pengantar dari saya. Kalau misalnya nanti kita bertajam dengan menjawab berbagai pertanyaan, saya kira beberapa pertanyaan sudah saya lihat ini dijawab. Monggo, saya kembalikan kepada Mbak Lela. Selamat mendengarkan.